Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang soal praktek kejuruan UKK, uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024, khususnya pada kompetensi keahlian TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah paket 2, yakni dengan judul Rancang Bangun Jaringan Berbasis Kabel dan Nirkabel dengan VLAN dan Routing. Nah, jadi untuk pertama ada daftar peralatan dan bahan yang harus kita persiapkan, yakni yang pertama PC client, kemudian ada laptop, ada smartphone atau HP, dan juga router board ya. Di sini router yang kita gunakan ada dua macam, yakni yang pertama sebagai WiFi, yang kedua sebagai switch. Kemudian kita juga persiapkan kabel UTP dan juga koneksi internet. Nah, berikut adalah soal ataupun tugasnya. Nah, dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan juga bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut akan di-share ke klien melalui jalur kabel maupun jalur wireless atau hotspot. Nah, jadi ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang paling penting adalah kita lihat dulu topologi jaringannya. Jadi seperti ini ya. Jadi ada internet, akan kita masukkan ke dalam wireless router yang pertama, kemudian router yang kedua nanti akan sebagai switch. Nah, disetting oleh PC. Nah, nanti akan diuji baik secara wire maupun secara wireless oleh smartphone. Oke anak-anak, jadi ini adalah dokumen berupa pembahasan UKK paket 2 TKJ yang khusus saya buat untuk murid-murid saya. Nanti kalian bisa download di G-Drive yang sudah saya siapkan ya. Nah, jadi untuk yang pertama kita persiapkan alat dan bahannya ya, seperti tadi. Boleh nanti kalau di sini saya menggunakan RB941 itu untuk WiFi router board, dan RB951 yang portnya 5 itu sebagai switch. Atau kalau misalkan adanya hanya yang RB941 ya tidak apa-apa, seadanya aja ya, sambil menyesuaikan kondisi alat dan bahan yang ada di sekolah. Nah, topologi jaringan tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini jadi nanti langkah pertama adalah kalian melakukan pengkabelannya ya, seperti ini. Jadi siapkan dua router. Ini RB941, dia berfungsi sebagai WiFi router board tadi, dan RB951 sebagai switch. Nah, kita bahas router yang pertama dulu. Nah, RB941 memiliki 4 port ya. Untuk yang port 1 itu diisi ISP, Internet Service Provider, atau internet sekolah, dari LAN sekolah. Nah, untuk port 2 kita sambungkan ke switch ya, kita masukkan ke port satunya switch. Untuk PC nanti bisa men-setting melalui port 3 maupun port 4. Nah, setelah diuji nanti kita setting. Nah, untuk pengujiannya nanti kalau di dalam soal untuk VLAN 10 itu untuk VLAN guru ya, VLAN siswa, sorry. Untuk VLAN 10 itu VLAN siswa, itu yang diuji adalah port 2 dan port 3, dan untuk port 4 ini adalah VLAN 20 atau VLAN guru. Selain itu, selain pengujian pengkabelan juga diuji secara wireless menggunakan handphone ataupun laptop juga bisa.
Nah, jadi seperti itu. Jadi anak-anak silakan melakukan pengkabelan seperti ini terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Setelah pengkabelan seperti tadi, kita menghubungkan PC atau laptop klien dengan port 3 pada WiFi router RB941 menggunakan kabel RJ45. Nah, lalu kita masukkan ISP pada port 1 ya. Selanjutnya kita konfigurasikan WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Konfigurasi VLAN pada ether kedua dengan ketentuan VLAN ID 10 itu siswa dan VLAN ID 20 untuk guru. Nah, kita buka Winbox-nya ya, dan kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah, oke anak-anak, kita masuk ke dalam Winbox, lalu kita login ke Winbox melalui MAC address dengan menggunakan admin dan password kosong, lalu kita klik connect. Nah, ini sudah. Kita tidak perlu untuk mengubah password ya, supaya orang lain itu mudah dalam menggunakan Winbox. Oke. Ya, selanjutnya adalah kita lakukan reset konfigurasi untuk menghilangkan konfigurasi sebelumnya dengan cara klik sistem, lalu pilih reset configuration. Kita berikan tanda centang pada no default configuration dan juga do not backup, lalu kita klik reset configuration. Do you want to reset all your configuration and reboot? Kita pilih yes. Nah, lalu kita tunggu hingga router Mikrotik ini reboot kembali dan juga reconnect. Kita tunggu ya. Ya, ini sudah muncul. Kita tunggu sampai dia reconnect. Nah, kalau nggak bisa kita cancel, lalu kita refresh kembali. Nah, udah muncul. Nah, kalau sudah di reset, maka di sini IP-nya akan terlihat 0.0.0.0 dan juga identitasnya tadi kan ada identitas switch. Nah, setelah di reset dia akan kembali ke identitasnya, identitas defaultnya, yakni Mikrotik. Kita connect kembali ya. Nah, setelah itu ini kita akan setting router yang pertama ya. Nah, oke, selanjutnya kita berikan identitas pada router dengan cara kita klik sistem, lalu kita klik identity, dan kita ubah dari Mikrotik, kita ubah menjadi wifi_router untuk memudahkan ya, untuk membedakan kalau router 1 sebagai wifi router, untuk router yang kedua nanti sebagai switch. Apply, lalu pilih OK. Setelah itu kita memberikan nama pada ether 1 menjadi ether 1 internet dengan cara kita klik interface, lalu kita klik double pada ether 1. Nah, di sini kita tambahkan ether 1 internet. Lalu kita pilih apply, lalu OK. Selanjutnya kita menghidupkan mode wireless ya, dengan cara kita klik WLAN 1 ini, lalu kita klik tanda centang, maka akan aktif ya untuk WLAN-nya. Setelah diaktifkan, ubah namanya menjadi WLAN 1 wireless. Nah, WLAN 1 wireless. Kita klik apply, lalu OK. Nah, setelah itu kita klik interface, kita tambahkan VLAN ya, dengan cara klik interface, lalu kita pilih VLAN, lalu tambahkan VLAN baru dengan menekan tanda plus di sini. Nah, pada tab general,
untuk VLAN 1 kita tambahkan ya, VLAN 1 siswa. Untuk VLAN ID-nya adalah 10 dan untuk interface-nya adalah Ether 2 karena menggunakan port 2. Lalu kita pilih apply, lalu OK. Selanjutnya kita tambahkan untuk VLAN guru ya, VLAN 2 guru. Untuk VLAN ID-nya adalah 20 dan interface-nya adalah tetap ya Ether 2. Kita pilih apply, lalu OK. Nah, oke, selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah mengkonfigurasi Ether 1 atau port 1 ya, yang ini. Jadi kita konfigurasi Ether 1 yakni IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Untuk gateway-nya juga sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Nah, oke, untuk mengkonfigurasi Ether 1 kita dapat mengklik IP, lalu kita pilih DHCP client. Nah, lalu kita pilih tanda plus. Nah, kita pilih interface-nya, kita ubah menjadi Ether 1 internet, lalu pilih apply, lalu OK. Nah, di sini pastikan statusnya adalah bound ya, di sini bound, yang artinya router terkoneksi dengan internet. Harus bound ya, supaya ada internetnya. Nah, setelah itu kita lakukan pengujian dengan memilih new terminal, lalu kita lakukan ping. Kita lakukan ping 8888. Nah, di sini bisa ya. Sudah bisa dan sudah ada internetnya. Nah, oke, setelah itu kita kembali ke soal. Di sini diminta Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. Untuk VLAN 1 IP-nya adalah 192.168.40.1/24. Untuk DHCP pool-nya adalah 10 sampai 50. Untuk VLAN 2 IP-nya adalah 192.168.60.1/24. Untuk DHCP pool-nya adalah 10 sampai 50. Kemudian untuk IP WLAN-nya adalah 192.168.20.1/24. Untuk DHCP pool-nya juga sama 10 sampai 50. Nah, sampai di sini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk siswa-siswi cut. Nah, untuk siswa SMK Telekomunikasi Darul Ulum Jombang, untuk prakteknya nanti akan saya bagi secara individu ya. Jadi untuk pembagian IP address-nya adalah sebagai berikut: IP VLAN 1, IP VLAN 2, dan IP WLAN. Nah, di sini untuk IP VLAN 1 saya mulai dari 192.168.11.1. Untuk IP VLAN 2-nya 192.168.111.1 dan untuk IP WLAN-nya adalah 192.168.51.1. Hal ini kenapa kok dibagi IP address-nya, supaya tidak bertabrakan satu sama lain. Jadi nanti setiap individu itu memiliki IP yang berbeda, mulai dari IP VLAN 1, VLAN 2, dan juga IP WLAN-nya. Mohon nanti kalau praktek disesuaikan dengan IP yang sudah Ibu bagi ya.
untuk absen 1 sampai absen 30. Nah, kita lanjutkan ke Weedbox dengan cara men-setting IP address VLAN 1 siswa dengan cara kita klik IP lalu kita pilih address. Pada menu address list ini kita tambahkan address baru dengan menekan tombol plus di sini, lalu kita masukkan addressnya tadi ya, 192.160.1/24. Jangan lupa ada slashnya ya, /24. Kemudian untuk interface-nya kita pilih VLAN 1 siswa. Nah, kita klik apply lalu OK, maka networknya di sini akan muncul secara otomatis. Nah, setelah itu kita masukkan VLAN 2 guru dengan cara kita masukkan addressnya 192.168.60.1/24. Kita pilih VLAN 2 guru, apply OK, maka networknya akan muncul secara otomatis. Lalu kita masukkan address untuk VLAN 1 wireless-nya, yakni kita klik IP address tadi ya, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.20.1. Jangan lupa /24. VLAN 1 wireless, apply lalu OK. Nah, maka IP address sudah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan IP DHCP pada VLAN 1 siswa, VLAN 2 guru, dan juga VLAN. Yang pertama adalah kita klik IP, lalu kita pilih DHCP server. Nah, pada tab DHCP server ini, kita klik DHCP setup. Lalu kita setting. DHCP server interface-nya adalah VLAN 1 siswa, lalu kita next. Nah, DHCP address space-nya tetap next. Nah, di sini DHCP pool-nya ya, kita masukkan sesuai soal ya, 10 sampai 50. Next. DNS server juga next. Nah, sudah. Lalu kita masukkan kembali untuk DHCP pada VLAN 2 guru. DHCP setup VLAN 2 guru, kita next. Lalu poolnya kita masukkan 10, 50, next. Oke, lanjut. Untuk wirelessnya juga sama, 10, 50. Kita next. Nah, setelah kita sudah men-setting DHCP poolnya, nah di sini akan terlihat muncul warna merah pada VLAN 1 wireless. Hal ini menandakan bahwa belum terhubungnya perangkat. Jadi tidak apa-apa meskipun merah ya. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan dengan membuat SSID dan password. Untuk SSID-nya tadi UKK_nomor absen _nama, dan passwordnya adalah 1 sampai dengan 8. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita pilih menu wireless, lalu kita double klik pada VLAN 1 wireless. Nah, pada tab wireless ini kita ubah sebagai berikut. Modenya kita pilih AB Bridge, kemudian bandnya adalah 2 GHz BGN, lalu channel width-nya adalah 20/40 MHz-CE. Dan untuk SSID-nya ini kita ganti ya, sesuai dengan soal, yakni UKK_nomor absen _nama. Lalu kita pilih apply lalu OK.
setelah itu kita membuat password. Kita klik WLAN 1 wireless ini, lalu kita pilih tab security profile. Sebentar, security profile di sini ya. Nah, lalu kita klik tombol plus. Nah, di sini kita ubah menjadi TKJ ya. Untuk modenya adalah dynamic case. Kita klik WBA PSK dan juga WBA 2 PSK. Kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Jangan sampai salah ya. Nah, setelah itu kita pilih apply lalu oke. Nah, selanjutnya pada tab wireless tadi, sebentar, pada interface tadi ya. Nah, di sini kita ubah security profile-nya ya. Yang awalnya tadi default kita ubah menjadi TKJ. Lalu kita apply lalu oke. Nah, sudah. Membuat SSID dan password sudah selesai. Kita kembali lagi pada soal tadi, kita lanjutkan ya dengan kita akan membuat hotspot dengan alamat login hotspotnya adalah portal snk.sch.id. Nah, yuk kita kembali ke Winbox. Caranya adalah kita pilih IP, lalu kita pilih hotspot. Nah, setelah itu pilih hotspot setup. Nah, di sini hotspot interface-nya kita next ya. Nah, untuk local address of network-nya juga tetap. Nah, address pool-nya juga sudah benar. Nah, select certificate ini juga non aja. Ini juga tetap. Nah, ini DNS servernya ya. DNS servernya kita next aja. Nah, untuk DNS name-nya kita masukkan tadi portal snk.sch.id. Kita next. Nah, untuk passwordnya kita masukkan ya, admin 12345. Lalu kita pilih next. Nah, maka hotspot sudah jadi. Nah, jangan lupa untuk menghilangkan centang atau meng-unchecklist pada cookie agar pada waktu admin login dapat terlogout secara manual. Caranya adalah kita pilih tab server profile, lalu kita klik hsproof tadi. Nah, pada ini kita ubah ya, cookie-nya kita hapus centangnya supaya agar pada waktu admin login ini dapat terlogout secara otomatis. Kita pilih apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat user dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nah, karena di sini menyuruhnya adalah 5, jadi kita tambahkan ya. Di sini admin, passwordnya kita buat 12345, kecepatannya adalah 5 Mbps. Lalu kita tambahkan satu lagi yaitu penguji, passwordnya adalah 67890 dengan kecepatannya adalah 2 Mbps. Jadi ada 5 user ya nanti yang akan kita buat. Kepala sekolah, passwordnya 123, kecepatannya 512 KB per second. Ada username-nya guru, nanti passwordnya adalah 456, kecepatannya 256 kbps.
Untuk siswa passwordnya 789, kecepatannya 128 kbps. Lalu admin di sini, admin passwordnya 12345, kecepatannya 5 mbps, dan juga penguji kecepatannya adalah 2 mbps. Admin kita berikan kecepatan paling cepat ya, karena dia adalah admin. Jadi makanya kecepatannya paling besar, yakni 5 mbps. Oke, kita kembali ke Winbox lagi ya. Nah, untuk bandwidth management ini, yang pertama kita pilih hotspot, pilih menu hotspot ya. Lalu pada user profile di sini kita klik plus. Nah, pada tab general ini kita masukkan ya, namanya tadi adalah capsec, kecil semua aja. Nah, untuk address poolnya kita pilih DHCP pool 2, kemudian kita masukkan rate limitnya 512k. Nah, 512 kbps, lalu kita pilih apply, lalu OK. Nah, setelah itu kita masukkan, oh iya, ada yang terlupa ya. Jadi yang di capsec tadi jangan lupa pada tab QU-nya ubah parent queue-nya menjadi none, apply lalu OK. Nah, kita tambahkan lagi ya yang kedua, yakni guru. Address poolnya juga sama, DHCP pool 2. Untuk rate limitnya adalah 256k, 256k. QU-nya adalah none, apply, OK. Kita tambahkan lagi, yakni siswa. Address poolnya DHCP pool 2 ya. Lalu untuk rate limitnya adalah 128k, strip 128k. Parent queue-nya jangan lupa non, apply lalu OK. Nah, selanjutnya pada yang keempat ya, user yang keempat, yakni admin. Poolnya DHCP pool 2, rate limitnya adalah 5M. QU-nya jangan lupa kasih non, apply OK. Selanjutnya terakhir, yakni penguji. Itu semua ya. Lalu DHCP pool 2, untuk rate limitnya kita 2 mbps. Nah, parent queue-nya jangan lupa apply OK. Nah, maka user profile ini sudah selesai dibuat. Nah, selanjutnya membuat user dengan cara kita pilih menu hotspot lalu pilih user. Nah, user lalu double klik pada admin pada tab general. Nah, di sini untuk servernya kita ubah hotspot 1, profilnya adalah admin. Lalu apply, lalu OK. Nah, menambahkan user dengan menekan tombol plus. Kita tambahkan ya tadi ya. Servernya hotspot 1, usernya tadi adalah capsec. Passwordnya kita masukkan ya, 123. Profilnya kita masukkan adalah capsec. Nah, apply lalu OK. Kita tambahkan lagi untuk guru. Servernya hotspot 1, untuk name-nya adalah guru. Passwordnya kita masukkan 456. Profilnya adalah guru. Apply OK. Selanjutnya adalah siswa.
Passwordnya adalah 789, profilnya adalah siswa. Apply lalu oke. Kita tambahkan kurang 2 ya. Servernya hotspot 1, name-nya adalah admin, passwordnya adalah 1234. Ya tadi ya. Lalu profilnya adalah admin. Apply. Oh sebentar. Oh admin sudah ya tadi ya. Admin sudah. Oh berarti ini adalah penguji ya. Penguji. Passwordnya adalah 67890. Profilnya adalah penguji. Apply lalu oke. Sebentar kita cek dulu yang admin ya. Admin. Profilnya ini kita ubah jadi admin. Apply oke. Sudah. Nah maka user hotspot sudah jadi dan siap digunakan. Nah kita kembali lagi ke dalam soal. Nah yang belum kita kerjakan adalah ini, mengubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tulisan selamat datang di hotspot SMK XXX SMK Telekomunikasi dari Hulu ya. Kita kerjakan ini. Kita kembali ke Winbox. Nah untuk mengubah tampilan halaman login hotspot, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita klik menu file, lalu di sini kita cari filenya, yakni hotspot/login.html ya. Kita cari, nah di sini. Nah lalu kita drag ya ke desktop. Kita drag. Sebentar. Kita drag ke desktop. Nah, di sini ya. Nah, lalu kita edit menggunakan Visual Studio Code. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita tambahkan ya, selamat datang di hotspot. Selamat datang di hotspot SMK Telekomunikasi dari Ulum. Kita coba ya, play Fn F5. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita tadi sudah mengaktifkan autosave ya. Nah, setelah itu kita drag dan kita masukkan ke dalam Winbox. Nah, kita masukkan ke dalam Winbox ini. Kita drag lalu kita masukkan filenya ke dalam sini tadi. Tadi sudah kita drag ya. Lalu kita masukkan kembali ke dalam file list di Winbox dengan cara kita masukkan hotspot ya, IP hotspot, lalu kita pilih general, kita pilih server profil, kita pilih HS+1, kita pilih general. Nah, di sini ya HTML direktorinya adalah ini ya.
apply lalu oke. Nah, sudah. Nah, oke, selanjutnya kita kembali ke Word lagi. Nah, ini ya. Jadi nih, konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. Kita lanjutkan yang ini ya. Jadi kita akan setting mengkonfigurasi routing statik untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. Nah, caranya adalah kita pilih menu IP, lalu pilih firewall. Nah, kita pilih tabnet, lalu kita klik tombol plus dan lakukan perubahan sebagai berikut ya. Kita chainnya tetap ya src-NAT, lalu out interface-nya adalah Ether 1 internet, dan pada tab actionnya adalah kita pilih masquerade, lalu apply dan oke. Karena yang diminta adalah routing statik, oleh karena itu pada IP routes, di sini IP routes. Nah, di sini ada muncul DAS, dynamic active static. Karena yang diminta pada soal adalah routing statis, oleh karena itu yang DAS, dynamic active static, ini dihapus saja. Kita hapus ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena yang diminta adalah routing statik, kita tambahkan root baru ya, dengan cara klik tombol plus, lalu kita masukkan gateway-nya. Nah, kalau di rumah saya ini saya menggunakan 192.168.1.1. Nah, tapi kalau kalian menggunakan praktek di lab 5 TKJ SMK Telekomunikasi, kalian bisa menggunakan gateway-nya adalah 10.10.5.1 ya. Tapi kalau kalian di lab 6, kalian bisa menggunakan 10.10.6.1. Nah, berhubung saya menggunakan di rumah networknya, jadi saya setting 192.168.1.1. Klik apply lalu oke. Nah, reachable ya. Nah, berikut adalah hasilnya. Pastikan semua gateway ini sudah reachable dan berwarna hitam. Apabila masih berwarna merah dan unreachable, maka dapat dipastikan masih belum ada koneksi internet. Nah, ini saya sudah reachable dan sudah hitam semua ya. Insya Allah ini bisa, kecuali wireless. Ini kenapa kok unreachable ya? Karena masih wireless ya. Karena wireless. Oke, ini terakhir untuk setting router pertama sebagai wifi router. Kita lanjutkan untuk men-setting router kedua sebagai switch. Ini untuk setting router kedua sebagai switch, jadi kita pengkabelannya seperti ini ya. Jadi PC kita masukkan ke port 5, atau kalau kalian menggunakan RB941, kalian bisa memasukkan di port 4. Karena saya usul menggunakan saya juga menggunakan 4 port ya. Jadi nanti port 2 itu VLAN 10 dan port 3 adalah VLAN 20. Nah, yang port 4 itu saya gunakan untuk men-setting router kedua. Jadi kita colokkan dulu ya. Oke, setelah kita menancapkan, kita menghubungkan ya 321. Oke, setelah kita melakukan pengkabelan,
Jadi pada router sebagai switch, kalau bisa gunakan yang 5 port supaya dapat melakukan konfigurasi pada port kelima. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam inbox ya. Nah, ini udah muncul, kita konekkan. Nah, setelah itu kita reset terlebih dahulu. Kita masuk ke sistem, kita reset configuration, kita centang no default configuration and do not backup. Yes. Oke. Kita tunggu sampai router Mikrotik ini reboot kembali dan juga reconnect. Agak lama ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah reboot ya, sudah reboot, dan kita tunggu reconnect. Kalau nggak bisa, kita cancel aja, lalu kita refresh dulu. Nah, udah muncul. Nah, jadi kalau setelah di reset itu IP address-nya akan berubah menjadi default ya. Defaultnya adalah 0.0.0.0, dan untuk identitasnya juga identitas default, yakni Mikrotik. Kita masukkan. Langkah pertama adalah kita berikan identitas ya. Kalau tadi router pertama sebagai wifi router, kalau sekarang yang kedua sebagai switch. Apply, oke. Nah, setelah itu kita beralih ke menu bridge. Ya, kita pilih menu bridge, lalu kita berikan identitas ya. Pilih new interface, bridge 1 Husnul ya. Klik apply, lalu oke. Nah, lanjut kita ke menu port. Di sini kita masukkan ya, dari Ether 1 sampai Ether 4. Isi interface dari Ether 1 sampai Ether 4 jika router yang digunakan sebagai switch memiliki 5 port. Namun, jika menggunakan router yang memiliki 4 port, maka buat bridge portnya hanya Ether 1 sampai Ether 3 saja. Nah, ini Ether 1, bridge 1 Husnul. Udah ya, apply, lalu oke. Nah, lalu ini Ether 2, bridge 1 Husnul, apply, oke. Lanjut, kita masukkan port yang ketiga, Ether 3, apply, oke. Nah, lalu kita tambahkan lagi Ether 4 ya, apply, nah, ini nah, ini kita X aja ya. Nah, karena saya menggunakan RB941 sebagai switch, maka Ether yang saya masukkan adalah Ether 1, 2, dan 3. Kalau Ether 4 tadi saya masukkan, tadi akan muncul seperti itu tadi, maka akan terpakai Ether 4-nya, sehingga semua port kalau bisa itu sisakan 1.
untuk sebagai pintu akses alternatif untuk masuk ke dalam sistemnya gitu ya anak-anak. Jadi kalau kalian router yang kedua, kalau kalian menggunakan RP941, maka port yang digunakan adalah port 1, 2, 3 saja. Port 4 biarkan kosong untuk sebagai pintu masuk ya. Kalau semua pintu dipakai maka tidak bisa. Maka port 4 kalau bisa tidak usah digunakan itu ya. Nah, selanjutnya kita klik menu switch ya. Sebentar, ini saya close. Nah, lalu klik VLAN dan klik tombol plus dan masukkan switch 1, VLAN ID-nya adalah 10. Nah, untuk portnya adalah port 1 dan port yang kedua adalah port 2. Apply, oke. Lalu masukkan yang kedua, VLAN ID 2, Ether 1 dan Ether 3 ya. Jadi VLAN 10 tadi itu Ether 2, untuk VLAN 20 itu Ether 3. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke menu switch, lalu kita masuk ke menu port. Lalu pada Ether 1 kita ubah ya. Jadi modenya kita ubah, modenya menjadi secure, lalu VLAN headernya add if I missing, VLAN defaultnya 0, apply, lalu oke. Nah, Ether 2 juga kita ubah ya, secure, VLAN modenya secure, VLAN headernya adalah always strip. Untuk VLAN ID-nya di sini adalah 10. Apply, oke. Untuk Ether 3 juga sama ya, VLAN modenya secure, VLAN headernya adalah always strip, dan untuk VLAN ID-nya adalah 20. Apply, oke. Oke, sudah. Untuk Ether 4 tidak usah digunakan. Maka router kedua ini siap dijadikan sebagai switch, dan selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Jadi udah selesai ya. Nah, kita lakukan pengujian. Nah, ini sudah. Nah, tadi ini port 2 dan ini adalah port 3. Jadi tadi sudah ini ya, port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port terang sudah. Port 2 terhubung VLAN 1 dan port 3 terhubung ke VLAN 2. Gunakan mode VLAN secure dan logika always strip sudah ya. Nah, maka sudah selesai semua pensettingannya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian.